saudara-saudari yang kasih Tuhan, semakin kita berusaha melakukan hal yang baik, semakin besar tantangan yang bisa datang. Pernahkah ibu bapak, saudara-saudari merasakan hal itu? Saya pernah. Dan di dalam masa raya Paskah ini, ketika mencoba untuk melakukan tantangan-tantangan mencari Tuhan dengan papan mes kita, ada banyak hal yang dapat saya jalani dengan menghadapi tantangan dan godaan yang ada. Tapi bukankah memang demikian? Jika kita melakukan sesuatu karena ada kesempatan untuk melakukannya, misalkan memberi makan seseorang, kesempatannya ada orang yang minta makan sama kita karena lapar, atau kita melihat seseorang yang butuh makanan, mudah untuk memberikannya. Tetapi ketika kita sengajakan, ketika kita niatkan, ketika kita berusaha secara aktif mau melakukan hal itu, maka mungkin terasa menjadi sulit dan susah. Bagi saya sendiri pribadi, ibu bapak saudara-saudari, menjalankan proses mencari Tuhan di dalam masa raya Paskah ini membuat saya melihat kembali banyak hal yang Tuhan singkapkan kepada saya. Berbagai hal yang terasa mudah dan berbagai hal yang terasa sulit. Namun semua kesulitan-kesulitan untuk melakukan hal yang baik itu rasanya terbayar ketika pada akhirnya saya menuntaskannya. Pada saat ini telah ada 7 buah tantangan di dalam tantangan atau challenge masa raya Paskah. Masih ada 3 lagi di hari Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah nanti. Semoga saya berhasil menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Begitu juga saya harapkan ibu bapak saudara-saudari yang mengikuti challenge tersebut. Tapi apa yang kiranya kita bisa hayati di dalam proses mencari Tuhan ini adalah ketika kita berusaha mencari Tuhan, berusaha mendekatkan diri pada Tuhan, berusaha melakukan apa yang baik, maka bukankah tantangan-tantangan bisa datang, godaan-godaan bisa datang, membuat kita goncang dan goyah, dan bahkan terkadang berhenti berbuat baik, berhenti mencari Tuhan. Karena itu, menjelang dari Jumat Agung dan Paskah yang mendekat ini, marilah kita mengingat bahwa di dalam semua proses perjalanan hidup kita mencari Tuhan, dan dalam melakukan apa yang baik kepada sesama kita dan apa yang baik kepada diri kita, kita mengingat firman Tuhan yang berasal dari Ibrani 12 ayat 2 yang berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesus Kristus adalah pemimpin kita, yang memimpin kita dalam iman agar iman kita sampai kepada kesempurnaan. Jangan berhenti untuk mencari Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan di malam hari ini, ketika kami menjelang Jumat Agung dan Paskah dan kembali merayakan karya pengorbanan-Mu dan kebangkitan-Mu yang menyelamatkan kami. Maka biarlah Tuhan kami menjadi umat yang terus rindu untuk mencari Engkau dengan melayani sesama dan menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah kami juga punya hubungan pribadi yang baik dengan Engkau yang akrab. Ketika kami terus merasakan kasih-Mu dan kami juga terus menjaga iman percaya kami dalam dunia ini. Kami berdoa untuk panitia-panitia Paskah yang ada di gereja-gereja-Mu, juga di GKI Gading Indah. Dalam semua pelayanan yang dijalani, maka Tuhan biarlah Engkau yang menuntun agar iman kami sampai kepada kesempurnaan. Kami berdoa untuk tim-tim digital yang melakukan pelayanan di masa-masa ini.
kiranya ada kesehatan dan semangat kerjasama yang baik di dalam karya pelayanan mereka di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk rencana perjamuan kudus di Jumat Agung di GKI Gading Indah di dalam pelaksanaan secara online maupun offline dengan kehadiran umat. Tuhan, biarlah kiranya setiap kami dapat menghayati kasih dan pengorbanan-Mu yang besar, dan kami pun dapat menyambut Paskah dengan sukacita. Kami berdoa Tuhan bagi umat-Mu yang sedang berada di dalam pergumulan di masa-masa ini. Biarlah kekuatan dan juga kasih-Mu beserta dengan setiap umat-Mu di dalam pergumulan mereka menghadapi sakit penyakit, menghadapi berbagai pergumulan hidup di tengah-tengah keluarga, di dalam situasi ekonomi, maupun di dalam berbagai rencana-rencana kehidupan yang mendapat tantangan di masa ini. Tuhan, kami berdoa juga pada saat ini untuk keluarga dari Ibu Thea dan bersama dengan Pendeta Roni, sepeninggal dari Mama Bu Thea terkasih di Surabaya, Ibu Louis. Tuhan, biarlah kiranya seluruh ibadah dan acara dapat berlangsung dengan baik sampai esok hari pemakaman akan dijalankan di Surabaya. Tuhan, Kau berikan kekuatan penghiburan bagi seluruh keluarga, dan biarlah kehadiran Bu Thea dan Pak Roni juga menjadi kekuatan bagi keluarga besar di sana. Tuhan, kami membawa doa kami ke hadapan hadirat-Mu juga mendukung studi Pendeta Stira. Biarlah kiranya ia dapat menjalani studinya dengan sehat, dengan sukacita, dan menyelesaikannya juga dengan baik, mendapatkan bekal ilmu untuk mengembangkan gereja-Mu. Berkati juga Bu Gebi dan anak-anak di dalam dukungan mereka yang terpisah oleh jarak dan tempat, tetapi terus disatukan dalam doa-doa mereka. Kami membawa doa ini Tuhan ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari. Sebelum menutup syafaat malam ini, maka mari kita menyimak beberapa informasi menjelang ibadah dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah di GKI Gading Indah. Selamat malam dan Tuhan memberkati.